Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya bahas beberapa soal berikutnya dari statika, salah satu bab pada fisika semester 1. Soal-soal ini diambil dari buku Dieter halaman 26.4 yang pernah saya bagikan. Berikut ini 8 soal yang akan kita coba bahas pada video ini. Semuanya terkait dengan kesetimbangan, yakni menghitung gaya atau membandingkan dua gaya yang memiliki beda lengan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi di soal ini ada suatu batang yang ditekan ke bawah di sebelah kanan, nilai gayanya F2, lalu di tengah-tengah batang dia ditahan oleh suatu batang lainnya yang akan dia menghasilkan gaya menahan batang agar tetap diam di situ. Ternyata nilai gaya penahannya adalah 12 dekanewton. Maka itu mampu menahan gaya ke bawah F2 berapa besar sih? Ini menggunakan konsep kesetimbangan momen untuk menentukan nilai gaya F2. Jadi kita akan lihat bahwa batang ini, gambar batangnya, dia menerima gaya ke bawah nilainya F2, kita sebut ini titik 2, ini titik 1 misalkan, lalu ini titik 0 atau titik O, titik pivotnya, titik sendi. Nah, dia menerima gaya F2 ke bawah, yang nilainya belum diketahui, lalu dia ternyata menerima gaya F1 ke atas ini, yang nilainya adalah 12 dekanewton. Di poros ini, di titik ujung kiri ini sebetulnya terjadi gaya tumpuan, tapi nggak kita hitung, yakni F tumpuan ya, kita anggap, atau F tumpuan, F0. Lalu berikutnya kita masukkan informasi-informasi jarak. Jarak dari titik 0 ke titik 1 adalah 120 mili. Sedangkan jarak dari titik 0 ke titik 2 adalah 450 milimeter. Nah, di sini kita gunakan formula kesetimbangan momen, sigma momen sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Nah, kita gunakan kesetimbangan momen, kita tentukan sebagai tumpuannya mana nih? Titik mana sebagai tumpuan? Titik 0 sebagai tumpuan. Maka total momen dengan tumpuannya di 0 itu adalah 0. Karena dia setimbang, dia tidak berputar, batangnya tidak muter, tidak berakselerasi secara rotasional, diam terus. Maka ini berarti total dari momen karena gaya 1 ditambah momen karena gaya 2. Berapa nilai momen karena gaya 1? Ya. Gaya 1, F1 ini hendak membuat benda berputar counterclockwise. Maka kita sebut dia dengan momen, kalau counterclockwise tadi apa? Positif, negatif? Positif ya. Oh, positif. Sedangkan gaya ini ingin menghasilkan momen negatif karena dia hendak membuat benda berputar searah jarum jam. Negatif. Momen 1 berarti F1 dikalikan L1. L1 itu mana? Jarak dari gaya 1 ke tumpuan. Ditambah, nah ini momen 2 kita sebut negatif. Negatif F2 dikali L2. Nah, ini sigma momen sama dengan 0, maka ini adalah 0. Nah, dari sinilah kita akan peroleh
formula umum kesetimbangan, misalkan jungkat-jungkit, atau struktur-struktur sederhana seperti ini, kita akan peroleh bahwa F2L2 sama dengan F1L1. Ya, ini pindah ruas, yang negatif ini kita pindah ruaskan ke kiri. Baik, F2 kita belum tahu. L2, jarak dari gaya 2 ke titik tumpuan yakni 450 mili. F1-nya 12 dekanewton. Jarak L1-nya 120 mili. Maka nilai F2 450 pindah ke bawah berarti 12 dekanewton dikali 120 per 450. Hasilnya adalah 3,2 dekanewton. Nah, itu ya. Jadi ternyata gaya 2 ini cukup 3,2 dekanewton, perlu ditahannya oleh yang di tengah itu, gaya tengah tersebut 12 dekanewton. Berikutnya, baik, di sini ada mekanisme pencapitan ya, dijepit. Jadi ada suatu benda. Di sini kita lihat gambarnya. Dia mau dijepit. Ya, benda ini mau dijepit. Ada dua batang yang siap menjepit dia. Ini batang, ini benda yang dijepit. Benda yang dijepit. Tumpuannya di bawah sini. Nah, benda ini akan dijepit. Caranya gimana? Caranya tengah-tengah penjepit ini diberikan gaya pengikatan. Ya, diberikan gaya F1. Karena tengah-tengah batangnya dijepit, maka ujung batang akan menjepit benda ini. Nilai gaya penjepitannya F2. Di gambar disebut F2. Nah, ini mekanisme yang ada pada gambar kira-kira menggambarkannya. Itu sih yang terjadi, seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita akan lihat batang yang ada di sebelah kanan saja. Di sini ada batang di sebelah kanan, tumpuan. Lalu dia bertemu dengan engsel di ujung sini. Dia memperoleh gaya ke kiri, nilainya F2. Batang ini ya, batang ini. Batang ini menerima gaya apa? F1, F1 8 kN. Lalu di ujung sana dia memperoleh gaya F1. Itu saja gaya batang kanan yang diterima oleh batang kanan. Lalu di tumpuannya di poros di engsel ini tentu ada gaya misalkan kita sebut gaya O, ya, O, tumpuan. Jarak-jaraknya diberitahu, ternyata lengan dari 0 ke 1 ini adalah jaraknya adalah L1 sama dengan 280. Sedangkan L2, itu memotong gambar sebelumnya. L2 adalah 440. Baik. Berikutnya kita selesaikan dengan pertimbangan sigma momen sama dengan 0. Yang mana tumpuan kita jadikan titik O ini tumpuan. Sigma momen di O itu 0. Yakni ini adalah penjumlahan dari momen-momen yang bekerja di jarak yang L, bukan di titik tersebut, di jarak lain, di tempat lain selain titik
misal tersebut. Berarti momen karena gaya 1 dan juga momen karena gaya 2. Gaya 1 inginnya membuat benda bergerak counterclockwise. Inginnya membuat benda tersebut bergerak counterclockwise. Berarti dia akan kita beri tanda positif. Hasil kali gaya dengan gayanya akan positif. F1 ini ingin membuat benda bergerak clockwise, arah jarum jam, maka dia akan kita beri tanda negatif. Nanti hasil kali gaya kali lengan gaya. Baik, momen karena gaya 1 F1 dikali L1 positif, sudah positif ya. Berikutnya F2 yang atas. Nah, itu ternyata salah tulis. F2. F2. Ya, dia akan menghasilkan nilai momen negatif. Ini negatif. F2 dikalikan L2. Baik, ini kita pindah luas. Kita peroleh F2 L2 sama dengan F1 L1. F2 sama dengan F1 L1 per L2. Gaya 1 nilainya 8 kN. Panjang lengan gaya 1 adalah 280 mm. Panjang lengan gaya 2 terhadap tumpuan 480 mm. Hasilnya adalah 4,7 kN. Gaya 2. Jadi ternyata untuk menjepit benda dengan gaya penjempitan 4,7 Newton, gaya pengikatan pada ulir itu perlu 8 kilo. Pak, gimana kalau misalkan ternyata DBB yang mau kita bikin DBB batang kiri? Nah, kita bisa juga bikin DBB batang kiri. Ya. Kita bikin DBB batang kiri. Di sini ada tumpuannya. Lalu dia memperoleh gaya apa saja? F2 ke kiri. Terus F2 ke sini, lalu gaya F1 ke kanan. Kita bisa bikin gambar batang kanan di sebelah kanannya juga untuk memudahkan melihat ternyata mereka berpasangan. Pasangan memang mereka. Ini adalah F1, lalu ini adalah F2. Mau kita kerjakan dengan DBW batang kiri atau DBW batang kanan sama aja. Hasilnya akan mengantarkan kita pada nilai F2 sama dengan 4,7 kN. Baik, berikutnya nomor 3. Di sini ada bak ya, gerobak pengangkat pasir ya. Massa pasir yang diangkut itu 150 kg. Ini berarti gaya beratnya kita bisa biasa sebut FW, atau dalam buku Dieter ini gaya berat itu disimbolkannya dengan G. Ya, simbolnya G. Simbol gaya berat pada buku ini. Kita dulu waktu menghitung gaya berat kita sebut FW, gaya berat. Nilainya berarti massa kali gravitasi, massa kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya kita bikin 10 aja ya. 150 kg dikali 10 Newton, 10 meter per sekon kuadrat. Yakni 1.500. Itu adalah gaya berat. Nah, berapa gaya
yang harus diberikan si pengangkat ini, orang yang mendorong gerobak ini harus mengangkat dengan gaya F berapa? Maka kita lihat DBB rangka si gerobak ini. Kita gambar ini. Kita gambar saja struktur itunya yang menyambungkan antara batang yang dipegang, bagian yang dipegang oleh si pendorong gerobak sama ujung batang lainnya yang bertemu dengan roda. Dia memperoleh gaya berat Fw di sini. Atau kita sebut G. Fw nilainya diketahui 1500 Newton. Berikutnya, ujung batang ini diangkat oleh si pengangkat dengan gaya angkat F. Oh, di sini di tumpuan tentu di ujung sini ada gaya roda ya. Gaya tumpuan. Arah dan gayanya, arah dan besar gayanya nggak kita hitung, jadi kita simbolkan aja di sini F0. Berikutnya kita hitung panjang lengan gaya masing-masing karena kita tahu nih kita pasti akan membuat roda sebagai tumpuan. Ini panjang lengan gaya si W adalah 400 mili. Sedangkan panjang lengan gaya si F, si pengangkat ini 1300. Kita selesaikan dengan kesetimbangan momen, sigma momen sama dengan 0. Yang mana yang kita jadikan tumpuan? Artinya yang gayanya kalau bisa sih tidak kita ketahui, bahkan tidak perlu kita ketahui. Jadikan dia tumpuan. Kita jadikan titik O sebagai tumpuan, maka sigma momen di O itu sebagai tumpuan. Dia nilainya 0. Itu berarti momen karena gaya W dan momen karena gaya F. Kita cek nih. Fw kecenderungannya ingin membuat batang ini bergerak clockwise. Ya, kalau kita pegang ujung yang ketemu roda dan kita biarkan gaya tersebut bekerja, maka batang ini akan berputar searah jarum jam, clockwise, searah jarum jam. Kita akan bikin nanti dia momennya bernilai negatif. Sedangkan gaya F ini ingin membuat batang berputar kebalikan arah jarum jam. Maka kita akan bikin dia nanti sebagai momen positif. Momen karena W itu adalah Fw dikalikan dengan gaya Fw tersebut. Positif negatif? Negatif. Plus M karena F. Berarti F dikalikan dengan gaya F. Gayanya positif karena dia ingin membuat benda berputar kebalikan kebalikan arah jarum jam. Baik, yang ini kita pindah ruas, sebelah kiri yang negatif kita pindah ruaskan ke kiri. Pindah ruas ke kiri, jadi positif, negatif jadi positif. Fw dikalikan Lw sama dengan F dikalikan Lf. Nilai Fw 1500. Satuannya sudah Newton dan milimeter, semua kita seragamkan aja ya. Lengan gaya W adalah 400. Sama dengan F. Nilai F kita sedang cari tahu. LF-nya berapa lengan gaya F dari tumpuan 1300. Maka F adalah 1500 dikali 400 dibagi 1300. Ya, otak-atik ini mudah-mudahan sudah pada bisa. Kalau belum bisa, belajar supaya bisa. Dibagi 1300. Hasilnya adalah 462. 462 Newton. 462 Newton. Jadi bayangkan, ini si pengangkat, si pendorong gerobak ini
untuk mengangkat pasir yang masanya 1.500 kg, dia cukup ngangkat bagian pegangan si gerobak ini dengan gaya angkatan 462 Newton. Kalau dikilogramkan kira-kira sekarang angkat 46 kg lah. 46 kg. Angkat sekarung semen itu setara dengan angkat pasir bisa bantu dia angkat pasir 150 kg. Berikutnya, nomor 4. Nomor 4. Di sini ada pengencangan nih. Kayaknya lagi ngencangin. Kalau dari gambarnya, dia lagi ngencangin ikatan mur baut. Nah, langsung ya, di sini jadikan titik poros si baut ini tumpuan. Poros baut tumpuan. Kita lihat yang mana yang menjadi apa? Yang menjadi gimana bilangnya? Yang menjadi DBB-nya. DBB-nya adalah kunci. Di sini dia memperoleh gaya F1 ke sini. 12 dekanewton. Lalu dia memperoleh momen yang sebetulnya dihasilkan oleh F2. Nah, kita anggap aja ada F2 di sini, tidak apa-apa. Ada F2 di sini, sebetulnya yang dia terima momen. Ya, sebetulnya yang dia terima adalah momen. Nah, kita tulis aja di situ F2. Ada lengannya. F2 ini punya lengan. Dari titik poros ini, ya di porosnya ada gaya. Ada gaya tumpuan, FO. Ini DBB-nya gini ya. Nah, lalu dia ada dimensi-dimensi yang menghubungkan mereka. Ada lengannya. Lengan yang ini 10 mili. Lalu lengan yang panjang itu adalah 320 mili. Nah, kita jadikan O sebagai tumpuan. Sigma momen di O itu tumpuan, berarti dia adalah momen karena gaya 2 dan momen karena gaya 1. Momen karena gaya 1. Kita lihat di sini, ternyata gaya 2 itu inginnya sih membuat si kunci ini bergerak counterclockwise. Maka ini kita akan bilang dia momennya positif. F1 pengennya nih ngebuat si kunci ini berputar clockwise. Maka ini negatif. Kita kasih. M2 positif ya. F2 dikali L2, tandanya positif. Ditambah M1. M1 berarti F1 dikali L1. Tandanya negatif. Negatif kita pindah ruaskan ke kanan. Ke kiri sini. Berarti F1 L1 sama dengan F2 kali L2. F1 12 dekanewton. L1-nya berapa panjang lengan dari tumpuan? 320 mili. F2 belum kita ketahui. L2 10 mm. Maka F2 berarti 12 dekanewton dikali 320 mm per 10 mm. Hasilnya adalah 384 dekanewton. Jadi sebetulnya ngencenginnya butuh gaya 384 dekanewton, tapi dengan kunci dia cukup menggerakkan kuncinya dengan gaya 12 dekanewton atau 120 newton. Prinsip pesawat sederhana ya dipakai di sini.
Baik, kita coba cepat. Ini ada batang, bagian ke bawah, dua, kalau ini satu yang belum diketahui, F2 8 kilonewton. Lalu di sini ada F0, itu pun ada gaya, coba nggak kita hitung. Ini panjangnya 124, ini panjangnya 260. Sigma momen sama dengan 0. Ya, di sini berarti F1 dikali L1 dikurangi E2 dikali L2. F2 dikali L2 sama dengan F1 dikali L1. F1 sama dengan F2 dikali L2 per L1. 8 kilonewton dikali 260 per 124. Yakni 16,8 kilometer. Baik, berikutnya di sini ada soal. Ini biasanya mekanisme ini ada pada rem hidrolik. Jadi kaki menginjak pedal, lalu di pedal tersebut dia ada piston untuk menekan silinder hidrolik. Biasanya buat rem misalkan ya. Kita gambar di sini DBB-nya, DBB si pedal. Baik, di sini F1. Lalu di sini ada F2. Di sini ada F0 yang arah dan besarnya nggak kita urus-urus. Biarin aja. Karena nggak kita perlu cari tahu dalam hal ini. Mungkin dalam urusan lain bisa kita cari tahu, harus tahu. Arah dan besarnya nggak kita ketahui ya. Baik. Lalu ada dimensi lengan. Lengan si F1. F1 ini panjang lengannya adalah 240. Siku-siku ya, siku-siku terhadap arah gaya. Lengan gaya carilah yang siku-siku terhadap tegak lurus terhadap gaya. Lihat F1 gayanya ke bawah, berarti siku-sikunya harus yang horizontal. Lalu F2 arahnya ke kanan, maka siku-sikunya berarti yang tegak. Ini jaraknya ini berarti ini. Berapa jaraknya? 30. Pak, dari mana 30? Di soal nggak ada tuh. Ya, selisihnya dihitung tuh. Selisih dari 130 dengan 100. Yakni 30. Ya, baik. Berikutnya, langsung sigma momen sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Momen di mana? Momen di O seperti biasa. Itu berarti momen karena gaya 1 dan momen karena gaya 2. Gaya 1 inginnya membuat clockwise, berarti ini min. F1 dikali L1. F2 hendak membuat pedal ini berputar counterclockwise. Ya. Jadi positif. Positif F2 dikali L2. Yang negatif kita pindah ruas ke kiri. Jadi F1 dikali L1 sama dengan F2
F2 dikali L2. Yang ditanya berapa? Yang ditanya mana? Yang ditanya nih, belum diketahui. Ini ditanya. Maka L1 pindah ke ruas kanan. F1 sama dengan F2 dikali L2 per L1. Hasilnya adalah F2 berapa? 25 dekanewton. L2 berapa? 30 mm. Nilai L1 berapa? 240 mm. Baik, kita hitung. Hasilnya adalah 3,12 dekanewton. 3,125 tadinya, tapi saya bulatkan 3,12 karena genap berarti tetap, kalau ganjil kan naik. 3,12 dekanewton. Berarti kaki cukup menekan dengan gaya 3,12 dekanewton atau 31 newton. Untuk mampu memberikan gaya penekanan pada piston dihidrolik tersebut 250 newton. Cukup 31 newton bisa mendorong dihidroliknya 250 newton. Luar biasa. Ya, sistem terlalu sederhana. Ya. Sistem pengungkit. Berikutnya nomor 7. Baik. Sini ada suatu batang yang kelihatannya berguna untuk menekan ya, menahan. Di sini ada gaya ke atas F2, nilainya diketahui. Lalu di sini ada gaya F1. Ya, batang tersebut menerima gaya F1, belum diketahui. Di tumpuan ada gaya F yang besar dan arahnya enggak kita perlu cari tahu. Kita sebut gaya tumpuan F0 ya. Lalu ada dimensinya. Katanya ini jaraknya adalah 180 mili. Sedangkan yang bawah ini adalah 320 mili. Baik, kita jadikan titik tumpuan sebagai pivot momennya. Momen di 0 sama dengan 0. Ini berarti total dari momen karena gaya 1 ditambah momen karena gaya 2. Gaya 1 inginnya membuat dia berputar clockwise, maka nanti negatif. Gaya 2 ingin membuat batang ini berputar counterclockwise, maka dia positif, nanti kita beri tanda. Negatif F1 L1 ditambah positif berarti ya. F2 L2. Yang negatif kita pindah ruas, jadi F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2. Nah, dulunya F1, maka F1 sama dengan F2 dikali L2 L1. F2 7 kN. L2 P2 lihat lengannya panjangnya berapa dari pivot ke gaya 320 mili. L1 berapa jarak dari gaya 1 ke pivot? 180 mm. 7 dikali 320 dibagi 180. Hasilnya adalah 12,4 kN. Baik, berikutnya soal terakhir pada video ini, soal nomor 8. Ada suatu batang. Kita pakai batang ini sebagai benda yang kita lihat BBB-nya. Ada batang bertingkat ini.
Nah, di sini batang poros bertingkat ini memperoleh gaya di ujung kanannya ke bawah, nilainya F2 2 kN. Dia ditahan di bearing sini. F1 belum diketahui, itu dia yang tanya. Lalu mana lagi tumpuannya? Ya, di sini ada bearingnya juga di sini. Yang besar dan arah gayanya nggak kita urus. F0. Yang ini akan kita jadikan tumpuan untuk menghitung. Ada dimensi dari bearing kiri ke bearing 1, ke bearing 0 ke bearing 1, jaraknya adalah 600. Dari bearing 1 ke puli ini, jaraknya 200. Baik, jadikan titik kos bagi tumpuan. Momen karena gaya 1 ditambah momen karena gaya 2. Baik, F1 belum diketahui, dia cenderung ingin membuat benda ini bergerak sekebalikan arah jarum jam, CCW. Berarti dia positif nanti ini. F2 pengennya membuat poros ini berputar CW, clockwise. Negatif. Dari mana? Coba kamu pegang tumpuan O itu. F1 pasti ingin membuat benda bergerak kebalikan arah jarum jam. Lalu kalau misalkan kita pegang O, lalu F2-nya kita biarin, maka dia ingin membuat bendanya berputar clockwise, negatif. Nilai F2 2 kN. L2 adalah berapa panjang L2 dari tumpuan? 800. Ya, panjang dari gaya 2 ke tumpuan. L1 600. Hasilnya adalah 2,7. 2,67 kilonewton. Itu adalah nilai F1. Baik, itu dulu yang kita bahas pada hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.